Jumpa lagi di Tikes Murti Podcast. Yoi. Kita sambung Cerita yang tadi ya. Sampai mana tadi? Sampai tadi itu terakhir sampai jendela Jendela. di ruang kelas. Iya. Bener ya. Jadi aku lanjut nih ya. Oke. Terus kan itu kejadian-kejadian seperti itu terjadi berulang-ulang, Bang Murti sama aku. Terutama waktu itu kan Ramadan tuh. Kan ada kegiatan buka bersama di sekolahan. Nah itu kan kalau para cewek nggak boleh nginep tuh. Tapi kita para cowok itu kan pada nginep di kayak mabes-mabesnya masing-masing kayak gitu. Kan ada organisasi kan. Itu kan pada nginep. Nah itu kejadian waktu mau pada ngambil makan sahur. Itu berarti sekitar mungkin jam 2 itu kan prepare tuh ngambilin makanan. Itu bukan cuma aku sih yang denger ya. Banyak juga yang dengar. Waktu itu kan ada daerah yang cukup terbengkalai lah. Itu resapan air di sekolah aku itu emang banyak pohon. Nah jam 2 itu ada terdengar suara teriakan cewek. Kenceng banget itu. Itu bukan cuma aku kan di belakang markasnya. Aku tanya yang depan pun dia kedengeran. Kan aku tanya itu habis itu, bro, denger suara cewek enggak? Denger. Itu siapa ya? Tapi kan enggak mungkin ada cewek di sini kan? Secara kan kalau cewek enggak boleh nginep gitu. Itu awalnya pun aku enggak sadar kan habis ngobrol sama teman aku itu. Oh iya, cewek kan enggak mungkin ada di sini, Bang. Apalagi malam-malam jam segini enggak mungkin banget kan? Itu awalnya kayak gitu. Jadi sentuh nih jadinya. Itu habis kedengeran suara kayak gitu kan aku samperin tuh Bang. Ke resapan. Enggak ada orang emang. Sadar-sadar kan habis ngobrol sama temen aku yang tadi itu, enggak mungkin ada cewek Gus di sini pokoknya. Udah disuruh pulang semua sama satpamnya kan. Itu langsung spontan pintu ruang langsung ditutupin rapat-rapat. Itu nggak berani ada yang misah-misah itu. Ya awalnya misah-misah mungkin tidurnya. Awalnya mungkin misah-misah tidurnya. Habis itu nggak tidur lagi itu. Itu kan sahur selesai langsung pada pulang. Nggak berani lama-lama di situ. Hari itu ya nggak berani lama-lama. Jadi kadang kayak jin-jin kayak itu ngasih sinyal ke kita tuh nggak cuma lewat fisik ya. Bisa juga lewat suara. Bisa juga tanpa kasat mata kan juga bisa kayak tadi aku ngomong jendela itu. Kemudian kalau setahu aku juga emang pohon-pohon itu tempat paling PW-nya si para jin itulah. Jadi kalian kalau rumahnya masih banyak pohon itu agak waspada sedikit. Apalagi kalau hujan gerimis itu ya. Itu paling suka itu makhluk-makhluk kayak itu keluar waktu gerimis-gerimis itu. Soalnya emang sering kejadian juga hal-hal yang ngeri kayak gitu di momen-momen pas saat hujan gerimis. Habis gerimis posisinya habis maghrib. Maghrib tuh. Kena banget tuh pasti. Langsung anjir. Kalian harus waspada langsung lah. Kalau bisa langsung masuk ke rumah ataupun segera pulang. Jangan lama-lama. Apalagi kalau ada banyak pohon-pohon yang rindang gitu ya. Itu jauh-jauh. Iya, jauh-jauh aja. Cari aman lah daripada mungkin kerasukan itu nggak bisa ngebunuh. Cuma kan kalau orang udah sekali kerasukan itu biasanya lebih mudah lagi buat kerasukan selanjutnya itu kayak gitu. Kalau kemudian ada juga asal usulnya. Asal usulnya kenapa di sana itu di tempat sekolah aku itu bisa dibilang banyak makhluknya juga kan ya. Itu awalnya kan dulu ada konser tuh Bang. Oh iya. Ada konser tuh. Waktu tahun berapa ya? Tahun 2006. Tahun 2006 kayaknya. 2006-an lah. Itu ada konser dari band yang cukup terkenal waktu itu ya. Itu kan posisinya dekat stadion. Konsernya di stadionnya. Konsernya di stadionnya. Nah, itu kan geger tuh.
geger-gedean ya kalau kita ngomong itu banyak korban meninggal waktu itu gara-gara Injak-injak berhimpitan seperti berimpitan. itu. Nah, waktu itu konon katanya itu mayatnya itu kan pasti nggak langsung dibalikin sama keluarga kan. Dikumpulin dulu. Dikumpulin dulu kan, didata dulu kan berapa yang meninggal siapa saja kayak gitu. Nah, itu ngumpulinnya di mana? Ya, di depan parkiran sekolah aku itu. Atau jangan-jangan yang tadi di part 1 kelihatan itu mungkin salah satunya seperti itu. Tapi ya, mungkin. Emang di situ udah terkenal sangat banyak, Bang. Kalau si temennya bapakku bilang pun itu emang ada kerajaannya di situ. Dan ada pembuktian lagi, Bang. Setelah aku datang ke orang pinter lain nih, kan ada sumber lain. Aku datang ke orang pinter yang lain, tanya-tanya kan, sebenarnya ada apa sih di STM ini tuh, kenapa kok banyak sekali kejadian kayak gini, kesurupan, nggak sekali 2 kali pasti ada kok. Nah itu setelah aku tanya, emang di situ itu rame Mas, di situ itu kayak kerajaannya itu ada di sana, dan yang disebut pun sama kayak yang aku rasain di lapangan itu. Kalau di lapangan itu waktu maghrib kalian ngadap kanan itu, kalau yang bisa ngerasain ataupun yang bisa ngelihat itu pasti bisa lihat. Momen-momen itu kayak ada pintu yang dibuka lah. Konon katanya seperti itu. Dan aku pun ngerasainnya kayak gitu. Pernah nyoba juga. Kemudian ada juga pohon lagi nih Bang. Jadi emang pohon ini terbukti ya jadi tempat paling tinggalnya makhluk-makhluk seperti itu. Iya betul. Setelah aku tanya kan, nah terus ada nggak kayak tempat khusus untuk setan yang paling mengerikan di situ? Karena aku tanya tuh sama orang pinternya, dia jawab itu ada. Pohonnya tuh gede, pohon sukun. Kalian tahu pohon sukun nggak? Sukun itu kayak gimana ya? Iya, gede lah itu. Gede lah pokoknya ya. Gede. Itu ada pohon sukun di depan parkiran. Itu setiap lewat situ kalau siang mungkin fine-fine aja ya. Kan orang-orang kan rame, nggak mungkin ngerasain hal-hal kayak itulah. Cuma kalau malam biasanya apalagi sendiri kalian pasti ngerasain ada sesuatu yang berbeda di situ, ada yang mengganjal lah. Nah jadi dia bilang itu kayak singgasananya si raja di situ tuh. Cuma emang paling ramainya kerajaannya di belakang, di lapangan, di lapangnya paling belakang itu seperti itu. Jadi kan tadi waktu denger suara jeritan itu, suaranya jeritannya panjang pendek? Enggak panjang juga, enggak pendek, tapi pendek juga enggak. Kayak ya segitulah, tapi kenceng banget itu kan. Ini kan kecil kan. Itu kenceng banget. Itu kedengeran semua itu satu. Jadi sekolah aku tuh cukup lebar, cukup luas ya. Tapi orang bisa denger semua, berarti kan sangat keras. Sampai bisa dengar. Nah, kayak gitu. Nah, terus waktu nyamperin ada rasa-rasa merinding atau? Kebetulan aku nggak ngerasain sih Bang, walaupun di sana banyak pohon. Mungkin karena aku juga nyampernya rame-rame mungkin. Aku kan rame-rame banget. Itu ada apa? Oh iya. Dipikir kan apa mungkin ada siswi main-main keresapan kecemplung ke kolam kan? Nggak mungkin. Kan mungkin aja. Lebih kecil lah kemungkinan. Kemungkinan kecil kan, sadar pun kalau nggak ada siswi kan baru tadi ngobrol sama yang di depan sekolah itu. Ternyata nggak mungkin ada cewek di sini emang. Seperti itu. Terus ada juga nih mitos yang jadi penyebab, konon katanya sih belum tentu benar juga. Nanti kalau kalian tahu faktanya bisa cantumin di komen ya. Katanya itu yang soal korban konser itu ya, itu ada 2 versi aku yang udah denger. Itu antara pas bangun jembatan, ada jembatan di sekitar situ ya. Aku nggak mau nyebutin lah, ada jembatan. Ya, itu ada yang bangun jembatan di situ, tapi nggak ngasih tumbal. Nah, makanya diambil tumbal dari si konser itu katanya. Yang kedua katanya udah ada tumbalnya, tapi tumbalnya itu minta temen. Nah
kayak gitu. Jadi emang di wilayah itu tuh penuh pertumbalan, penuh kisah horor juga. Makanya kalau kalian malam-malam ke situ pasti, kalau mungkin yang di keramaiannya mungkin nggak ngerasa kan ya. Tapi kok kalau kalian udah masuk ke area kayak stadion itu ataupun masuk ke stadion itu udah berasa banget. Apalagi kalau kayak tadi ada pohon, hujan, habis maghrib combo itu udah triple kill itu. Combo itu sangat ngeri banget. Aku itu penasaran ya, apa sebenarnya kalau kita membangun sesuatu bangunan, misal biasanya sih kayak jembatan ya, jembatan, terowongan, bendungan atau apa ya. Kalau mungkin kalau orang-orang Jawa bilang, ibaratnya orang-orang yang masih percaya seperti itu pasti ada kaitannya sama tumbal. Iya. Soalnya kan bisa gitu ya. Soalnya kan gimana ya? Gini sih, kayak semama kita aja lah. Bang Murti punya tanah nih. Terus saya mau bangun jembatan di tanahnya Bang Murti. Kalau saya bangun aja tanpa ngasih apa-apa sama Bang Murti marah nggak? Marah pasti kan. Pasti minta imbalan kan. Ataupun tumbal itu kan sebenarnya dia matinya pun nggak dimakan kan. Mungkin jadi anak buah ataupun jadi pengikut seperti itu di kerajaannya setan yang di situ, seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Nah, ya buat bayaran aja sih buat yang penghuni di situ. Soalnya kan dimanapun kita berada, kita harus bisa menghormati apa yang ada di situ. Kita itu kan cuma tamu. Kalau di tempat yang bukan hak milik kita ya, kayak di tempat-tempat yang terbengkalai gitu, itu kita kan cuma tamu. Nah, kita harus sebisa mungkin matuhin lah role-nya sana. Jadi ya biar aman aja kayak gitu. Pro kontra ya, tapi kan tumbalnya kan mengorbankan seorang. Nah, biasanya. Itu loh. Ya, gimana lagi ya? Itu kan udah membudaya itu, udah sangat membudaya di Indonesia itu. Tumbal menumbal. Kemudian itu tumbalnya itu enggak waktu itu mungkin ada kecelakaan, tenggelam gitu, secara enggak langsung gitu. Kadang enggak langsung. Kadang juga bisa mungkin tempo hari baru ada korban tenggelam seperti itu. Atau mungkin tempo hari baru ada orang jatuh dari jembatan. Ini bisa jadi itu. Tapi kayaknya enggak dari pihak orang yang bangun jembatannya ngorbanin seorang tuh enggak ya. Biasanya setelah jadi baru ada korban-korban kayak gitu ya. Itu kenapa ada apa sih yang meme sekarang itu tumbal kuli proyek itu. Itu udah disiapin, tumbal-tumbalnya udah disiapin sama perusahaan kadang. Kalau sekarang ya itu udah disiapin loh, beneran. Udah disiapin sama perusahaan. Siapa yang mau jadi tumbal? Nanti dikasih bayaran segini mungkin ya. Mana ada orang mau jadi tumbal lagi. Ya, tapi kan keluarganya dapat kompensasi lumayan. Berapa ratus juta kan lumayan itu. Ibaratnya kalau kalian jadi beban keluarga nih di rumah tidur doang, itu mending jadiin tumbal aja nggak apa-apa. Orang tua kalian pasti ikhlas. Ya seperti itu. Bermanfaat. Oh, kemudian Bang Murti mau denger nggak cerita aku di luar kota? Kali ini nggak di daerah situlah. Oh ya, dengar Mas Bagus ini pernah kerja di suatu perusahaan di Kalimantan. Ya, pernah juga di Kalimantan ya. Di sana juga setan domisilinya sana juga beda. Iya. Ya kalau Kalimantannya mana nih? Aku di Kalteng waktu itu. Kalimantan Tengah. Plus aku berada di pedalaman. Di sana budaya mereka masih agak ada ya. Kalau di kota kan mungkin udah agak luntur. Di sana masih ada kayak budaya-budaya dari zaman nenek moyangnya. Di sana itu serem, Bang. Kalau Kalimantan tuh terkenalnya kuyang ya. Iya, betul. Kuyang. Itu kan sempat trending tuh tahun berapa itu di Twitter. Itu CCTV agak kelihatan dikit. Iya, yang sliver kayak gitu kan. Jadi, kalau aku boleh cerita nih ya. Sepengetahuan saya, dan saya kan suka kayak mencari fakta gitu, tanya-tanya sama orang sana. Jadi kuyang itu dia tuh, kalau yang saya tahu dia itu kayak jin liar. Nggak ada pemiliknya kan. Kalau mungkin Lea ada ya. Lea ada nggak sih?
Kurang tahu sih, nah, kurang tahu ya. Belum baca ya. Kalau kuyang itu dia liar kalau setahu aku. Kemudian kuyang itu kerjaannya apa? Nah, makanan kuyang itu kan sama kayak kita manusia, kadang juga makan. Tapi makanannya ini yang nggak normal. Kenapa nggak normal? Karena kuyang itu sukanya makan janin di dalam kandungan. Di dalam perut. Iya, dalam kandungan. Mirip kayak leak sebenarnya. Ya, mungkin hampir mirip ya. Cuma kan ini zonasi. Bukan sekolah aja. Iya. Setan yang pun zonasi itu bukan cuma sekolah, setan juga ada zonasinya. Nah, ya kalau setannya itu sama kayak gitu, cuma dia tuh wujudnya ya kepala doang. Cewek sih biasanya. Cewek, iya betul. Cewek. Kepalanya doang cewek, terus sama jeroan itu apa ya? Jeroan lah intinya, kayak usus, lambung. Itu cuma kayak gitu. Tuh dia itu nggak jalan kaki, nggak mungkin lah, nggak punya kaki juga. Dia itu terbang. Nah, si Lea ini dalam memakan kandungannya ini ya. Kuyang. Kok Lea? Ya sorry. Kuyang maksud aku. Si kuyang ini dalam memakan kandungannya itu cuma ada batas waktunya lah. Dia itu cuma punya waktu sampai subuh. Jadi kalau sampai subuh si janinnya itu belum habis termakan, itu katanya si janin bakal dipindahin ke perut orang lain. Berarti maksudnya misalnya Mas Bagus yang hamil. Aku hamil nih. Aku enggak. Iya, Bang Murti enggak hamil. Janinnya Mas Bagus dimakan kuyang. Iya, dimakan kuyang nih. Kok subuh? Iya, keguguran mungkin. Kalau mereka kan mungkin sadarnya, wah aku keguguran kayak gitu. Padahal itu mungkin dimakan sama si kuyang itu. Nah, terus pindah ke aku yang hamil tiba-tiba. Betul. Sangat mengerikan, bukan? Anda tidak perlu enak-enak, Anda bisa hamil. Itu juga jadi syarat di perusahaan aku ya. Waktu itu kan kalau di site-site lain itu boleh bawa istri. Kalau di site aku itu ada peraturan khusus nggak boleh bawa istri. Kenapa? Soalnya kan orang kalau bawa istri ke site kan pasti tujuannya enak-enak punya anak gitu kan. Tapi kan kalau ibaratnya ngelihat dari cerita tadi kan kasihan maksudnya. Ibaratnya di sini pingin punya anak karena jarang enak-enak kan mungkin. Terus sampai sini oke lah. Hamil tuh. Tiba-tiba dimakan kuyang. Nanti kan perusahaan juga nggak mau tanggung jawab tentang yang di luar akal sehat kayak gitu, ya kan? Makanya perusahaan ngelarang para karyawannya buat bawa istri ke sana. Cari aman aja lah intinya. Cari aman. Terus pernah pas waktu Mas Bagus di sana itu ada kabar-kabar kejadian emang apa yang orang tiba-tiba hamil tanpa suami itu ada, Po? Apa mitos itu ya? Kurang tahu juga. Kalau aku tanya senior aku ya, senior kan juga banyak orang sana ya. Itu ada emang. Itu emang kejadian. Dan seniorku pun ada yang lihat. Itu kan kalau aku kan kerja di hutan berarti ya, Bang. Kerja di hutan. Benar-benar di hutan nggak ada pemukiman, nggak ada orang lah sana. Jadi kalau bawa kendaraan itu ya sendirian, bawa kendaraanmu sendirian. Nah itu kan ada tempat pembuangannya itu. Nah itu paling serem kalau di situ. Konon katanya ada yang lihat si kuyang itu. Cuma kan cowok semua. Apanya yang mau dimakan? Tidak ada. Tidak ada yang mau dimakan dari cowok. Itu cowok-cowok ngumpul rest time jam 12 itu di situ katanya ada yang lihat. Nah, itu aku kebetulan nggak di situ sih. Nggak buat misal ada kita ngeliat kuyang nih. Kita ngeliat kuyang nih. Terus cara ngatasinya biar aman tuh gimana tuh orang-orang sana? Itu aku juga nggak tahu kepastiannya ya. Cuma katanya ada titik lemahnya. Kalau titan kan di tengkuk ya. Iya. Kuyang juga ada. Cuma aku nggak tahu pastinya katanya kayak di kepala gitulah, di daerah kepala. Kayaknya. Kalau kalian tahu yang versi benernya, coba ditulisin di komen ya. Aku kan masih mencari tahu juga, tanya-tanya sama senior-senior yang ada di sana seperti itu. Oh, juga ada ciri-cirinya, Bang, si kuyang itu. Ya, si kuyang itu kalau siang dia berubah jadi cewek. Tapi dia ini itu apa ya? Sekat antara kumis ini dia nepung. Dia enggak misah kayak kita ini. Dia katanya nepung.
Nah, katanya kalau kalian nemuin cewek yang sekatnya ini gabung kayak gini, itu patut dicurigai. Patut dicurigai. Itu jangan-jangan kuyang seperti itu. Kalau siang jadi manusia, nyamar. Kalau malam jadi kuyang. Cukup mengerikan bukan? Jangan-jangan gebetan saya kuyang. Pernah tuh gebet orang sana tuh. Oh, pernah juga? Pernah. Hebatnya orang sana itu, ya mungkin di pedalaman doang ya. Umur 19 tahun itu udah janda, Bang. Oh ya, nggak tahu ya itu ya. Mungkin tradisi orang sana ya. Nikah muda mungkin. Jandanya 3 kali pula. Oh iya. Kalau menurut ya aku baca itu ya, sempat baca sih tadi mengenai kuyang. Cara nyegahnya itu kadang pernah dengar rumor bawang merah, kadang bisa menangkal hantu-hantu. Mungkin juga. Nah, itu bawang merah sama benang rajut katanya. Oh, yang buat ini kayak ngerajut kayak gini ya. Bener enggak sih? Tali ijo, sorry. Tali ijo. Oh, tali ijo. Ya. Tali ijo, sorry. Buat ngusir ular itu ya. Nah, itu katanya ditaruh di sekitar rumah. Ya mungkin tapi kurang tahu juga sih. Ada kepercayaan seperti itu. Cuma kalau setan yang aku takutin mungkin ya. Mau tahu enggak? Oh iya, ini kan tadi bahas banyak setan ya. Banyak setan. Banyak banget ini setan yang udah kita bahas. Mulai dari pocong, terus kerajaan setan, kuyang. Apa nih yang paling serem yang pernah pengalaman dari Mas Bagus ini apa nih? Ya. Kalau menurut aku ya, setan yang paling serem ya Bang Murti, itu yang tiba-tiba datang, habis itu tiba-tiba pergi. Waduh. Itu kalian yang tukang ghosting, situ the real setan. Kalianlah setan yang sebenarnya. Kecirut. Sad boy. Itu yang paling aku takutin. Setan yang paling aku takutin, semoga nggak bertemu lagi ya Bang. Ya orang-orang yang nge-ghosting kayak gitu, tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi ya gitu. Seenaknya, udah kayak setan aja. Bahkan setan pun mungkin nggak langsung pergi loh. Setan paling kalau dia datang, ya dia liatin, paling nggak nyurupin dulu kayak. Nggak langsung pergi kok. Ini manusia loh. Lebih dikaruniai kelebihan sama yang Maha Pencipta, tapi kelakuannya ngelebihin setan. Lebih dari jin. Kalau setan kan kesurupan diobati langsung sembuh. Kalau ini berbulan-bulan itu waduh. Mungkin sehari 2 hari oke lah, cowok nongkrong kayak gitu. Sebulan dipikir anjrit, kok bisa ya? Tiba-tiba baper, tiba-tiba ditinggalin gitu aja. Kurang ajar banget. Sakitnya tuh lama ya. Kalau kesurupan lah paling sejam 2 jam lah mungkin ya. Paling didoain Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, ayat kursi bisa Allah. Kalau kita ayat-ayat cinta pun nggak masuk. Itu bullshit, nggak bisa kita terima itu ayat-ayat cinta. Kalau di ghosting kayak gini ya, apaan itu? Ayat cinta udah nggak mempan. Aduh. Oh, aku pernah denger di Kalimantan tuh katanya nggak boleh bikin sakit hati wanita ya. Itu bener nggak sih? Kalau bikin sakit hati terus rumornya itu banyak kejadian aneh gitu. Iya. Itu mau dibahas juga ini? Ya dibahas dikit lah. Oke. Masih punya 3 menit lagi. Oke, 3 menit. Jadi konon katanya kalau kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Oke. Jadi kita itu nggak boleh bikin ulah di sana lah. Kalau kita emang mau berkeluarga sama orang sana, ya udah jalanin dengan benar, dengan tulus kayak gitu. Kalau kalian macem-macem itu ini kenyataan ya. Kalian jangan sampai nikah sama orang sana terus ditinggalin gitu aja, jangan. Ataupun ngehamilin di luar nikah itu lebih parah. Kalian kalau di sana, jangan sampai nyakitin. Kalau nyakitin, konon selama kalian masih ada di Pulau Kalimantan, titik Anda masih bisa hilang. Serius loh. Serius Bang. Jadi emang selain budayanya yang
begitu banyak ya. Kengeriannya itu juga banyak di sana itu. Itu ada dua versi. Yang pertama, titik Anda bisa hilang. Yang kedua, titik Anda bisa berpindah. Di mana? Anda pengen tahu? Di mana? Di batuk Anda. Bayangin coba, titik Anda pindah di batuk. Gimana? Kalian kemana-mana gondal gandil. Gak kebayang kan? Jangan sampai pokoknya kalian yang berwisata ke sana macam-macam, terutama di rumah adat mereka ya. Apalagi kalau di depannya ada mandau, udah kalian yang bener aja, nggak usah ngomong kasar, nggak usah macam-macam. Kayak gitu. Hormati aja apa yang ada di sana. Padahal kayak aku bilang tadi, di mana bumi dipijak, situ langit dijinjing. Intinya menghormati apa wilayah di sana. Iya. Kita sebagai tamu gitu. Kita kan sebagai tamu. Pokoknya kita udah punya kodrat masing-masing lah. Kita wilayahnya di sini, kita haknya di sini. Terus di sana jangan ngambil hak orang lain. Seperti itu. Kalau nggak mau titiknya pindah di Batu, gitu. Daripada kan mau nikah gini-gini, nggak mungkin kan, aneh. Tapi emang bener ada apa ya kejadian dari sini? Itu konon ada bang. Emang aku udah tanya sama cewek sana. Jadi kan berhubung aku tinggal di pedalaman, nggak di kota kan, emang kayak gitu. Kalau aku dibilangin tuh, ya kalau bisa nggak usah nyakitin cewek sini. Terutama cewek ya. Soalnya kalau udah ribut sama keluarga dan keluarganya punya kenalan ketua adatnya di sana, itu ribet. Pokoknya selama kalian masih di Kalimantan, kalian masih bayar. Cuma katanya kalau udah pindah pulau, kalian semua mah nyakitin cewek nih. Kemudian kalian buru-buru naik pesawat, nah, ke Jawa itu udah nggak berlaku katanya. Mandau pun juga sama. Selama di pulau itu aja, kalian masih bisa dikutuk. Ya udah cukup lama nih ya, udah bahas sampai titik ya, sampai titik Anda. Ya intinya kalian tuh jangan. Kalau cewek gimana ya? Kalau cewek yang nyakitin orang Kalimantan apa? Tapi biasanya kan apa titiknya? Biasanya berlakunya ke cowok sih ya, mitosnya ya. Soalnya kan yang sering nyakitin kan cowok emang. Iya. Kalau cewek jarang. Apa cewek mungkin ini udah di sini. Enggak tahu. Anjay. Ya ini waktunya udah hampir habis, gengs. Ya intinya ya untuk episode part kedua ini ya tadi ya mulai dari Kuyang itu ya intinya kita waspada aja ya. Iya. Waspada. Saya mau kasih pesan ya, nggak apa-apa. Buat kalian, nah itu kalau ada pohon, terus ada hujan-hujan, ya di kamar pun juga bisa. Kalau hujan rintik-rintik itu waspada, karena bisa jadi bantal di sebelah Anda itu bukan bantal, tapi pocong. Sangat mengerikan bukan? Ngeri. Kalau menurut pocong, itu pesan aku sih. Terus apa tuh yang langit dijinjing itu apa? Ya, pokoknya dimanapun kita berada, kita harus menghormati budaya ataupun aturannya di sana, kayak gitu aja. Dan jangan pernah menyakiti wanita. Kalimantan khususnya. Ya. Buat kalian para laki-laki. Tapi jangan juga nyakitin cowok ya. Saya juga korban ghosting. Iya udah cukup lama ya. Terima kasih ya, semoga kalian terhibur di part 2 ini. Dan jangan lupa ya pastinya like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Oh ya, kasih dulu dong IG-nya barangkali ada yang mau follow. Follow ya @bagus_khott hot. Oke, nanti tak kasih di deskripsi linknya. Siap, terima kasih Bang Murti. Oke, disponsori oleh Teh Pucuk. Oke, terima kasih. Bye. Bye.